Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa dari ribuan kapal dan pesawat yang katanya hilang di segitiga Bermuda, kok hampir nggak pernah ada satupun puing yang berhasil ditemukan? Nah, ini nih pertanyaan yang selama ini bikin kita semua penasaran. Dan jawaban yang bakal kita temukan hari ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Soalnya gini, selama ini kita tuh kayaknya salah fokus. Kita terlalu sibuk mikirin soal portal alien atau mungkin sisa-sisa teknologi Atlantis. Padahal, rahasia yang sebenarnya tuh nggak ada di dimensi lain loh. Jawabannya ada tepat di bawah kita, di dasar samudera yang paling dalam dan paling gelap. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Kenapa dan gimana caranya semua ini bisa terjadi? Ceritanya ternyata udah dimulai dari jauh sebelum kita bayangkan. Sejak tahun 1492, waktu Christopher Columbus laporin kompasnya jadi aneh dan ngelihat cahaya-cahaya misterius, dunia udah mulai was-was. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma sekedar gangguan magnetik, ada sesuatu yang jauh lebih mematikan, yang puncaknya terjadi pas Flight 19 hilang, dan akhirnya wilayah ini dapat nama resminya di tahun 60-an. Dan skala tragedinya tuh bener-bener gila. Ini bukan sekedar cerita dongeng loh. Ini kisah nyata tentang ratusan nyawa yang hilang tanpa jejak. Kapal raksasa USS Cyclops, terus Flight 19, bahkan tim penyelamatnya sendiri ikutan lenyap. Semua ini seakan-akan mengukuhkan reputasi mengerikan dari kawasan ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, sains modern ternyata punya beberapa jawaban, dan jujur, jawabannya cukup bikin merinding. Coba kalian bayangin deh, lagi di tengah laut, tiba-tiba di depan kapal kalian muncul dinding air setinggi 30 meter. Itu lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Nah, inilah yang disebut rogue waves atau gelombang raksasa. Dan fenomena ini bukan fiksi, ini nyata dan sangat mematikan. Seorang ilmuwan Inggris, Simon Boxall, bahkan bikin simulasi. Dan hasilnya, kapal segede USS Cyclops itu bisa tenggelam cuma dalam waktu 2-3 menit kalau kena gelombang ini. Jadi, kapalnya itu diangkat di antara dua puncak gelombang, bagian tengahnya kosong gak ada penopang, terus krak, patah jadi dua. Secepat itu. Kalau ancaman dari laut aja udah ngeri, dari udara lebih gila lagi. Ada fenomena yang namanya bom udara. Jadi, awan-awan berbentuk heksagonal aneh di langit Bermuda itu bisa menciptakan ledakan angin ke bawah yang kecepatannya sampai 270 km per jam. Cukup kuat buat membanting pesawat ke laut kayak kita ngelempar mainan kertas. Eits, tunggu dulu. Ancaman gak cuma datang dari atas, dari bawah pun ada. Ternyata di dasar Laut Bermuda itu ada semacam bom waktu geologis. Ada kantong-kantong gas metana raksasa yang terperangkap dan bisa meledak kapan aja. Terus kenapa? Nah, pas gas ini meledak dan naik ke permukaan, kepadatan air di sekitarnya itu langsung anjlok. Buat kapal yang lagi lewat di atasnya, laut itu tiba-tiba jadi kayak nggak ada pegangannya. Kapal langsung kehilangan daya apung dan jatuh ke dasar laut dalam hitungan detik. Bener-bener kayak ditelan hidup-hidup sama samudra. Oke, katakanlah kapal dan pesawatnya hancur super cepat. Tapi tetap aja, kenapa nggak ada puing-puingnya? Nah, ini dia bagian yang jarang banget orang sadari. Di wilayah segitiga Bermuda ini, ada yang namanya arus teluk atau Gulf Stream. Anggap aja ini kayak sungai raksasa super cepat yang ada di dalam lautan, dan kebetulan arusnya lewat persis di sana. Arus ini kekuatannya luar biasa. Jadi, setiap ada puing kecelakaan, entah itu serpihan kecil atau besar, semuanya langsung disapu bersih dan diseret ratusan kilometer jauhnya sebelum tim SAR sempat datang. Inilah alasan kenapa lautnya sering kelihatan tenang dan bersih, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi, di tengah semua penjelasan ilmiah yang mengerikan tadi, ada satu fakta. Satu fakta yang bakal mengubah total cara kita memandang misteri ini selamanya. Siap? Dengerin ini baik-balik. Perusahaan asuransi kelautan paling top di dunia, Lloyd's of London, menyatakan kalau secara statistik, jumlah kecelakaan di segitiga Bermuda itu ya biasa aja, nggak lebih tinggi dibandingin wilayah laut sibuk lainnya di dunia. Nggak ada anomali sama sekali. Coba pikirin deh. Ribuan kapal dan pesawat lewat situ tiap tahun dan semuanya aman-aman aja. Jadi kalau datanya bilang wilayah itu nggak seberbahaya itu, kenapa kita semua percaya sebaliknya? Kenapa mitosnya begitu kuat? Jawabannya, ternyata masalahnya bukan ada di lautnya, tapi ada di kepala kita. Kita semua ini, tanpa sadar, terjebak dalam yang namanya ilusi frekuensi. Ini semacam bias di otak kita.
Semakin sering kita dengar cerita horor tentang satu tempat dari film, buku, atau internet, otak kita otomatis mikir kalau tempat itu emang beneran berbahaya banget, padahal statistiknya bilang lain. Kesenjangannya tuh jauh banget. Angka kecelakaan yang sebenarnya itu kecil, tapi persepsi bahaya yang dibangun oleh media selama puluhan tahun itu gede banget. Jadi masalahnya bukan di lautnya, tapi di cerita mana yang kita pilih untuk kita percayai. Mungkin secara filosofis, segitiga bermuda ini jadi pengingat buat kita. Pengingat tentang betapa kecilnya teknologi manusia kalau udah dihadapkan sama kekuatan alam yang begitu besar. Dan kadang, kita sebagai manusia memang lebih suka menciptakan cerita monster dan alien daripada menerima kenyataan kalau alam itu ya memang sekuat dan sesulit itu untuk diprediksi. Nah, jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Setelah mendengar semua ini, apa kalian masih percaya segitiga bermuda menyimpan rahasia supranatural? Atau ini semua murni cerita tentang betapa dahsyatnya alam dan betapa kecilnya kita di hadapannya? Lab Fakta. Menguak fakta, bukan sekedar cerita.